Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Iya, kita kembali lagi di Gaspol, Gaspol memang, ya. Om, balik ke pertanyaan Om. Tema kita itu sabar kok kesel. Tapi sebelum masuk ke sana, Om pernah nggak diuji atau mengalami satu kejadian yang benar-benar diuji kesabarannya Om? Sampai titik terendah. Amat sangat sering kalau menurut saya. Sering ya Om ya? Iya. Misalnya Om, boleh cerita. Mungkin salah satu yang gampang dimengerti ya. Ketika yang terakhir saya ditinggal Mas Dono, berarti saya tinggal sendiri. Sementara kami itu semacam berikrar bahwa kita itu, Mas Dono bukan apa-apa tanpa Indro Kasino. Indro apalagi ya yang paling muda, bukan apa-apa tanpa Kasino Dono. Demikian juga Kasino. Ikrar itu melekat banget di kita. Jadi kita nggak pernah, makanya kita bayaran honor sama, apa segala semua. Sama, kita selalu kompak kayak gitu. Nah ketika Mas Dono meninggal berarti tinggal saya sendiri kan. Sementara saya berpikir saya itu nggak ada apa-apanya tanpa Kasino Dono. Dan saat di lain pihak lagi, saya masih suka merinding kalau ngomong itu. Di lain pihak lagi, saya punya 3 keluarga. Yang tertulis atau tidak tertulis, diakui atau tidak diakui, itu menjadi tanggung jawab saya juga. Dalam artian moral ya. Artinya begini. Saya bertanggung jawab mungkin kalau ada apa-apa dari anak-anak Mas Dono atau anak-anak Mas Kasino. Sementara saya nggak bisa berbuat apa-apa. 1 tahun saya nggak bisa ngapa-ngapain. Artinya kalau toh dibilang sabar mungkin itu sabar saya yang paling ini. Karena saya mengharapkan saya punya solusi. Kayak gitu. Itu mungkin yang paling titik terendah yang saya alami sampai ya berkali-kali sholat, tahajud, apa segala macam berkali-kali, tapi nggak dapat juga sampai pada akhirnya ya kayak diberikan solusinya. Apa Om solusinya yang diberikan oleh Allah yang artinya menurut Om ini udah jalannya dari Allah? Saya kemudian banyak tawaran macam-macam dengan kesendirian saya. Allah. Ternyata berarti orang masih menganggap saya bisa apa-apa nih, gitu loh. Karena kan tadinya kita bertiga. Tidak bisa. Dari situ, dari situ, kemudian saya kayak punya titik terang. Dan dari situ juga kemudian tahun berikutnya itu anak-anak semua saya kumpulin. Saya buatkan sebuah lembaga, biar mereka guyup dulu deh. Nah ini yang saya bilang mikir, saya harus sabar, saya nggak bisa seenak-enaknya. Saya nggak tahu keluarganya itu didiknya seperti apa di ini. Saya hanya akan dampingi mereka. Oleh karena itu saya bikinkan lembaga supaya mereka guyup dulu. Dan saya cerita mengenai bapak mereka. Sampai akhirnya mereka tahu bahwa bapak mereka adalah pahlawan di keluarga mereka. Dari situ mereka jadi punya kesamaan pendapat, Ustaz. Dari situ saya kemudian berpikir bahwa yes, ini udah terlindungi gitu. Yes, berarti saya bisa sekarang berusaha dengan sekuat tenaga karena kita udah sama satu visi gitu. Luar biasa. Ustaz, saya jadi ingat waktu tante, istri Om Indro itu sakit sebelum meninggal dunia. Saya selalu sedih. Istri Om Indro ini selalu ngurusin anggota warkop yang lain, Ustaz. Dan kebetulan semuanya kena cancer ya. Om Kasino, Om Dono kena cancer dan yang ngurusin tante. Ya artinya bersama dan selalu hadir. Nah, dan waktu itu saya lihat Om Indro menghadapi tante yang juga kena penyakit yang sama juga. Dan itu saya ngeliat Om kelihatan kehilangan banget. Kalau kita lihat di Instagramnya setiap mungkin dalam setahun tuh berapa kali selalu nggak pernah bisa. Gimana Om ngatasin kayak gitu, kan sedih ya ditinggal orang yang disayangin ya Ustadz ya? Ya sebetulnya saya nggak tahu ini kiat atau bukan ya Pak Ustadz. Saya selalu mengembalikan kepada diri saya gitu. Siapa lu Ndro? Gitu istilahnya kayak gitu. Sedih lah, memang sedih pastilah. 37 tahun kami bersama Ustadz. Dan saya sadar betul saya bukan laki yang sempurna juga gitu.
yang pasti banyak kekurangan. Dan saya hanya diberi kesempatan menemani istri saya 1,5 tahun aja, Pastor. Sementara dia menemani saya 37 tahun. Ya saya menempatkan diri ya Allah, gue kenapa baru sekarang gitu. Itu sih sebetulnya yang saya sesali. Tapi di balik itu saya bersyukur gitu. Saya berhasil memenuhi janji saya kepada Tuhan sampai dia meninggal. Saya penuhi semuanya. Itu sih sebetulnya. Om, saya kalau nggak salah Om juga jadi pembina bagi untuk pasien kanker. Iya. Ya, pembina apa ini organisasi yayasan atau organisasinya namanya Yayasan Pita Kuning. Iya. Kami mengangkat anak asuh penderita kanker yang tidak mampu. Itu. Apakah ini alasan juga karena Om mengalami hal? Oh enggak, itu sebelum itu kan saya sama istri udah di situ. Ya kemudian intinya adalah mereka berhak atas sebuah kebahagiaan. Allah. Kami sekali. Om Indro, kalau dengar cerita tadi itu kan yang membuat Om Indro harus sabar, satu ditinggal kawan. Yang boleh dikata susah bekerja kalau tidak ada dia. Sebuah sistem. Beda kalau stand up kan bisa main sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, cobaan itu adalah ditinggal keluarga. Nah, itu berat. Nah sekarang aplikasi sabarnya itu wujudnya itu bagaimana? Ya itu yang tadi saya bilang. Karena saya selalu menempatkan diri saya kepada hal yang siapa sih lu, Ndro? Ya udah, apa yang bisa lu perbuat? Enggak. Berpasrah diri dan satu, saya percaya betul itu Ustadz, karena kami di Warkop juga menganut itu. Bersyukur. Jadi ya saya hanya mikir, ya lu bisa apa? Kalau nggak mau seperti itu, jangan masuk ke situ. Misalnya ya, misalnya jadi presiden kan setengah mati nih sekarang. Ya, bukan hanya dikatain tapi difitnah gitu kan. Saya nggak kuat itu. Ya jangan jadi presiden. Gitu. Pak Satpol PP ini kan ya kan sabar ditimpukin. Oh saya ngelawan Pak. Makanya saya nggak mau jadi Satpol PP. Gitu. Jadi saya menempatkan diri saya aja. Saya tahu kalau pada suatu ini tempat yang lu nggak bakalan tahan. Oke, siap. Sifat lo begini. Bahasa sederhananya Om Indro, tidak ada pilihanmu. Kau harus terima dengan sabar. Mau atau tidak, pasti Allah kasih. Allah. Sudah, kematian. Dan ada satu senjata. Ini saya udah buktiin. Bersyukur. Kenapa Warkop sampai sekarang ini masih dilihat orang, masih anak-anak kecil masih tahu. Menurut saya Tahan dulu Om. Tahan dulu. Kenapa Warkop sampai sekarang masih bertahan? Izin ya Om, tahan ya Om. Saya hobinya motong terus nih Om, mohon maaf banget ya. Kita akan lanjutkan lagi. Kenapa Warkop, rahasianya apa Warkop bisa bertahan sampai sekarang? Dan ada satu pertanyaan yang saya mau tanya sama Om dari tadi. Pernah nggak Om, diuji kayak gini Om sampai putus asa? Kayak, aduh kayaknya gue udah gak kuat. Tapi nanti jawabnya. Hanya di sini, tentunya di Gaspol! Gaspol memang!